Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil arsyil azim, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadir raufur rahim wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama menyaksikan video pembelajaran yang saya buat pada hari ini. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Habibullahil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, saya Zuzia Halentina dengan NIM 2314010103. Saya berasal dari 4 PAIG. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai Al-Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tas'unisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala takhuluha hatta yu'azanna lakum wa in qila lakum arji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghair maskunati fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sejenak bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan kepada kita semua tentang bagaimana adab dan etika bermasyarakat melalui Al-Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai ayat 29. Ayat-ayat ini secara khusus berbicara tentang etika, bagaimana cara kita bertamu dan memasuki rumah orang lain. Meskipun terlihat sederhana, namun ajaran ini memiliki nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai terbawi, sebagaimana dengan mata kuliah kita hari ini yang sangat dalam bagi kehidupan kita sehari-hari. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan bagaimana hak privasi setiap individu. Melalui ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana menghormati ruang pribadi orang lain, yang mana sebuah ajaran yang bahkan lebih dahulu ada sebelum konsep-konsep privasi digital sebagaimana yang telah kita rasakan pada hari ini. Mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya dengan menyeru atau seruan, wahai orang-orang yang beriman. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa perintah ini adalah bagian dari keimanan kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin dan tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, ada dua hal yang ditekankan di dalam di sini, yang mana yang pertama adalah meminta izin atau isti'na. Nah, ini mengucapkan salam. Istisnah ini bukan sekedar mengetuk pintu saja, tetapi kita juga memberikan waktu bagi penghuni rumah untuk bersiap menerima tamu atau menerima kita yang datang.
Nah, sedangkan salam adalah doa untuk keselamatan yang kita ucapkan untuk penghuni rumah ini. Nah, bayangkan jika kita masuk tanpa permisi, mungkin kita akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak harus kita lihat gitu. Atau penghuni rumah sedang di dalam kondisi yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Nah, sebagaimana Islam sangat menjaga kehormatan serta privasi setiap muslim. Nah, inilah pendidikan karakter yang Allah tanamkan kepada kita melalui adab bertamu. Selanjutnya, yang telah dijelaskan dalam ayat 28, Allah mengajarkan kita bagaimana sikap yang harus diambil ketika tidak ada orang di rumah atau ketika kita diminta untuk kembali di lain waktu. Kata farji'u, yaitu kembalilah, adalah perintah yang begitu tegas yang bagaimana mengajarkan kita untuk tidak merasa tersinggung atau marah ketika diminta untuk kembali atau pulang. Nah, ini adalah pendidikan kesabaran dan pengendalian diri. Betapa banyaknya konflik terjadi karena seseorang merasa gengsi atau merasa tersinggung ketika kunjungannya tidak diterima. Nah, di dalam Islam telah mengajarkan kepada kita yang mana untuk bersikap dewasa, untuk bersikap memahami bahwa di setiap orang ini memiliki urusan dan kondisi pribadi yang harus kita hormati. Di sini ada kata huwa askalakum, itu lebih bersih atau suci bagimu. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menaati etika ini, hati kita juga akan menjadi lebih bersih dari prasangka buruk dan dari ketersinggungan atau dari kekecewaan kita terhadap tuan rumah. Nah, inilah tafsir Qaradawi yang mengajarkan kita tentang kesucian hati dan kemuliaan akhlak. Selanjutnya pada ayat 29, Allah telah memberikan pengecualian untuk tempat-tempat umum atau bangunan yang tidak berpenghuni. Nah, yang ini di dalamnya terdapat kepentingan kita. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah, agama yang praktis dan tidak mempersulit umatnya. Nah, tempat-tempat seperti hotel, restoran, toko, seperti perpustakaan. Nah, hal ini tidak memerlukan izin khususnya seperti kita memasuki rumah. Mungkin hanya itu penjelasan dan arahan dari saya, ceramah singkat dari saya. Mungkin jikalau ada kata-kata saya yang kurang tepat mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.